Bagi kalian yang sedang mencari Redmi Note 11 series, khususnya versi Pro-nya, HP ini menjadi HP opsi terbaik ya, dan upgrade-nya kerasa banget. Yuk kita unboxing HP yang ada di dalam box ini. Let's go! Sembari kita buka boxnya, yuk kita tebak terlebih dahulu di kolom komentar HP Xiaomi apa ini. Kalau perlu, pause dulu videonya. Yap, ini adalah Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE atau New Edition. Versi upgrade-nya dari Mi 11 Lite versi reguler ya. Kemudian isi di dalam boxnya adalah ada SIM eject tools, lalu kemudian ada buku manual, as well as clear case, HP-nya itu sendiri. Kemudian ada charging yang mendukung 33 watt dan USB Type-C to USB-A. Bagi teman-teman yang mengikuti channel Dewi Gadget ini dari awal, saya sudah mereview versi regulernya Mi 11 Lite. Dan ini adalah versi upgrade-nya yaitu Mi 11 Lite 5G NE. Kita akan mulai terlebih dahulu dari harganya. Kebetulan saya tinggal di Malaysia dan beli di Malaysia ada 3 varian. Yang pertama ada di 6/128, yang kedua 8/128, dan yang terakhir 8256GB. Harganya mulai dari 4 juta sampai 5 jutaan. Kemudian dari desainnya, sebenarnya dari diagonalnya, dari ukurannya, bahkan dari ketipisannya, tidak ada yang berbeda dengan versi reguler Mi 11 Lite. Yang berbeda adalah dari segi finishingnya, terutama di warna hitam ya. Kalau di versi reguler itu finishing di warna hitamnya itu glossy, sedangkan di Mi 11 Lite ini matte ya, sehingga tidak nipak sidik jari. Lalu untuk port-portnya cukup lengkap, ada air blaster, lalu ada volume rocker dan fingerprintnya di bagian bawahnya cukup cepat juga, responsif. Lalu di bagian bawahnya ini ada USB Type-C, speaker grill yang sudah mendukung stereo speaker, dan SIM tray-nya sudah mendukung hybrid ya. Bagi teman-teman yang sejauh ini menikmati konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tahu perkembangan soal pergadgetan yang terkini ya. Terima kasih. Setelah saya setup, ternyata ini ada updatean softwarenya di 12.5. Lalu untuk versi Androidnya ini 11. Dan storage yang sudah terpakai itu di sekitar 24 GB. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi layarnya. Bisa dibilang Mi 11 Lite 5G ini sama persis dengan Mi 11 Lite yang versi reguler. Dan secara kualitas, saya lebih suka Mi 11 Lite karena ada beberapa fitur yang tidak ada di Redmi Note 10 Pro. Salah satunya adalah untuk SDR10-nya ini sudah yang versi plus. Lalu untuk produksi warnanya ini bisa sampai 1 miliar color ya. Untuk brightness-nya memang sedikit di bawah dari Redmi Note 10 Pro. Tapi dengan diagonal 6,55 inci, menurut saya ini masih nyaman digunakan dengan satu tangan. Ya ini mungkin karena ketipisannya di 6,8 mm dan beratnya hanya 158 gram. Saya ulangi lagi, 158 gram. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi spesifikasinya. Di sektor ini upgrade-nya besar-besaran ya dibandingkan dengan versi reguler. RAM yang saya pilih ini adalah RAM 8GB. Lalu internalnya ada beberapa pilihan, 128GB dan 256GB ya. Dan chipsetnya ini menggunakan chipset favorit saya di tahun 2021, yaitu chipset Snapdragon 778G. Dan baterainya 4250 mAh. Dan juga sudah mendukung NFC juga. Dari spesifikasi tersebut, kalian bisa melihat skor Antutunya ini di atas rata-rata chipset mid-range pada umumnya. Bisa sampai 500.000 ya. Untuk Geekbench 5-nya ini bisa menyampai 700-an untuk single core-nya, lalu untuk multi core-nya itu 2800-an. Skornya bener-bener impresif ya, dan saya yakin bahwa HP ini sangat bisa diandalkan untuk jangka panjang. Apalagi HP ini sudah mendukung 5G ready ya. Dan untuk tes gamingnya saya langsung geber dengan Genshin Impact. Ternyata ini di medium dan 60 fps masih cukup lancar FPS-nya. Jarang banget frame drop. Tapi untuk best experience memang di low di 60 fps. Ini saya hampir tidak percaya HP mid-range memiliki kemampuan seperti ini. Solidify! Wind strike!
Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi kameranya. Kita bahas terlebih dahulu dari kamera depannya. Kamera depannya itu beresolusi 20 megapiksel dan hasilnya secara singkat saya bisa bilang straight to the point. Hasilnya sungguh memuaskan ya selfie di Mi 11 Lite ini. Apalagi HDR-nya juga bisa diandalkan kalau di luar ruangan. Untuk potretnya juga cutting edge-nya juga cukup rapi. Ini adalah kamera selfie dari Mi 11 Lite 5G New Edition. Ini resolusinya 1080 di 30 fps. Bisa di 60 fps, tapi kestabilannya tidak sebagus ini ya. Yuk kita cek langsung di 1080 60 fps ya. Yap, ini untuk kamera depannya di Full HD 60 fps, kestabilannya berkurang tapi sedikit smooth ya dibandingkan yang tadi ya. Kemudian kamera belakangnya ini ada 3 setup kamera. Langsung saja kita ke hasilnya. Secara sekilas hasil dari Mi 11 Lite 5G NE ini benar-benar bagus ya, terutama di dynamic range-nya. Produksi warnanya cukup eye pleasing, nggak terlalu saturated banget. Dan untuk shifting color antara lensa ultrawide dan lensa normalnya, menurut saya tidak terlalu jomplang kalau pencahayaannya cukup. Dan lensa makronya ini termasuk di atas rata-rata dengan 5 megapikselnya. Cukup impresif lah untuk mendapatkan objek yang sangat dekat seperti ini. Ini adalah kualitas 4K 30 fps. Ini adalah fps maksimalnya di 30 fps. Dan ini adalah kualitas indoornya ya. Ya, ini di dalam ruangan, di dalam studio. Dan kualitasnya cukup tajam banget ya. Jadi salah satu benchmark saya untuk mengetes sebuah kamera adalah untuk mengesut sebuah produk ya. Pengen tahu autofokusnya apakah ada problem atau enggak. Karena ini pengaruhnya pada saat kita pengen menggunakan sebuah smartphone untuk ngesut produk ya. Jadi Mi 11 Lite ini termasuk salah satu yang terbaik ya untuk di rentan harga 4 jutaan dari Xiaomi. Dan untuk blur backgroundnya ini cukup natural dan cukup bokeh juga. Jadi ini untuk kualitas indoor bagus banget. Kita langsung menjajal di kualitas outdoornya gimana. Ini adalah kamera utamanya dari Mi 11 Lite 5G New Edition. Stabil banget ya untuk 1080p 30 fps. Dan kita bisa switch ke ultrawide-nya langsung di resolusi ini. Ini adalah 4K di 30 fps lensa utamanya. Lagi-lagi ini salah satu yang terbaik ya di rentan harga 4 jutaannya Xiaomi ya. Ya coba kalau rilis aja di Indonesia, ini mah bakal laku keras ya, apalagi sudah pakai 778 Snapdragon-nya. Kualitas 4K-nya juga stabil. Dan saya sangat puas banget dengan Mi 11 Lite ya. Dari segi kameranya baik foto dan videonya. Tapi untuk 4K 30 fps tidak bisa kita switch ya. Tapi kalau digital bisa. Digital, oh mantap lah. Bagi kalian yang penasaran dengan hasil instastory dari Mi 11 Lite 5G NE ini, saya akan post di Instagram saya yaitu @dimaswahyuka atau @diwigadget. Kalian pergi ke sana saja karena tidak hanya instastory dari semua HP yang saya review di channel ini, tapi juga trik fotografi dan bahkan videografi. Langsung saja cek Instagram saya @dimaswahyuka. Sampai ketemu di sana. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Mi 11 Lite 5G NE ini bagi teman-teman yang memang tinggal di Malaysia, bagi yang enggak, unfortunately Indonesia tidak merilis yang versi 5G ya. Bahkan yang versi 4G pun sekarang sudah langka banget. Sekarang harganya naik ya. Dan sudah tidak diproduksi lagi kayaknya, karena memang di official store-nya tidak dijual lagi dan harganya tidak semurah dulu. Jadi menurut saya Mi 11 Lite in general mereka memiliki hasil kamera yang bagus banget, bahkan hasil instastory-nya juga terbilang di atas rata-rata. Jadi nanti HP ini akan saya versuskan dengan Redmi Note 11. Sampai ketemu di video selanjutnya versusnya Samsung S20 FE melawan Mi 10T Pro. Sampai ketemu, bye.